Ya. Setelah itu Imam Ghazali mengatakan, dan anggota tubuh ini sejatinya adalah alat atau kendaraan bagi jiwa itu sendiri. Nafas. Nafas berarti kalau nafas kan nanti banyak ke atas itu ya. Jadi butuh kendaraan itu, akal nadhari butuh kendaraan, akal amali butuh kendaraan. Di mana dengan kendaraan yang dirupakan dalam bentuk panca indera itu, dia bisa menangkap dengan matanya, dia menangkap tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Akhirnya akal amali berpikir. Tetapi kan gak langsung amali, munggap secara bertahap mangke. Itu begitu. Dari anggota tubuh yang berupa mata, telinga, semuanya itu bisa dijadikan apa? Liyaktani sobi, dia bisa apa? Mencapai ilmu, mendapatkan ilmu itu dan menggali hakikat dari segala sesuatu. Summa al-aqlu al-amali, kemudian akal praktis itu yakhdumuhu al-wahmu, dilayani oleh apa yang disebut dengan waham. Oke, ini sudah melintas loh ya. Kalau tadi itu al-aqlu al-amali dan al-aqlu an-nazari dalam satu paket, satu bagian daripada an-nafas al-insaniyah. Ini sudah meloncat dia. Kerjasamanya sudah meloncat. Jadi al-aqlu al-amali itu dilayani oleh waham. Nah, waham itu berada di dalam an-nafs al-hayawaniyah yang di bagian al-mudrikah. Yang mudrikah kemarin ada yang kharijah, ada yang zahirah, ada yang batinah, ada yang kharijah. Nah, al-wahmiyah itu posisinya ada di yang batinah. Yang kharijah itu kan 5 panca indera itu. Ya. Kalau kemudian yang mudrikah yang apa namanya? Yang batinah, yang internal itu ada 5 itu. Satu di antara 5 itu apa? Al-quwah al-wahmiyah. Udah estimasi. Nah, daya estimatif ya, estimasi. Atau waham itu. Dari waham kemudian disimpan. Jadi kerjasamanya lintas begini. Jadi tidak langsung ke inilah ya, ke tendon, tidak langsung ke apa namanya itu anggota tubuh, tidak. Kerjasamanya dari aku amali pindah ke waham. Ngoten. Tidak langsung ke anggota tubuh. Wal wahmu yakhdumuhu quwwatani. Sedangkan waham itu dilayani oleh 2 kekuatan atau 2 daya, yaitu quwwatun ba'dahu wa quwwatun qablahu. Quwwatun ba'dahu, kekuatan atau daya sesudahnya, dan daya sebelumnya. Jadi kan ada 5 daya itu, 5 kekuatan. Ya, saya urut lagi. Oh, Mas bagus bacakan lah. 1. Al-khoyaliyah 1. Kemudian al-hafid lidzalika, yang menyimpan khayalnya itu. Yang ketiga al-wahmiyah, terus ada penyimpanannya. Setelah itu al-mufakkiro. Ya, al-mufakkir ada 5 itu. Nah, jadi dia masuk ke yang keempat, wahmiyah. Nah, wahmiyah itu sesudahnya ada al-mufakkiro, sebelumnya ada al-hafid. Iya, Mas. Al-dzakiro, ya. Al-dzakiro atau disebut dengan memori itu. Itu berarti sesudahnya. Ngerti ya? Kalau sebelumnya berarti apa? Apa yang menyimpan dari hasil khoyaliyah. Habis khoyaliyah ada memori yang menyimpan khoyaliyah, setelah memori muncul baru wahmiyah. Jadi sebenarnya al-wahm ini diapit oleh khoyaliyah, diapit oleh az-zakirah. Az-zakirah. Wal quwwatu allati ba'dahu hiyal quwwa al-hafizah lima adraka al-wahmu. Ya. Jadi
yang dimaksud dengan kekuatan yang ada sesudah waham itu adalah daya atau kekuatan al-hafidhatu lima adrakahu al-wahmu, daya atau kekuatan yang secara khusus menyimpan apa yang dicerna oleh waham. Itu namanya al-quwah allati ba'dahu, kekuatan yang ada sesudah waham. Berarti apa? Memori. Wal quwwatu allati qablahu, kekuatan yang sebelum waham itu kekuatan apa? Hiya jami'ul quwwa al-hayawaniyah al-tartibi. Jadi sesudah waham itu kan tadi memori. Sebelum waham semua nanti seluruhnya ke bawah itu melayani waham itu. Termasuk nanti di bawahnya itu adalah memori atau penyimpan khoyal. Kemudian khoyal itu sendiri. Nah, itu nanti melayani ini semuanya. Jadi tidak langsung ke khoyaliyah tetapi ke wahmiyah. Cara kerjanya begitu dia. Wa min jumlatiha al-mutakhayyilatu, di antaranya adalah daya mutakhayyila atau daya mufakkirah itu bagian nomor berapa? Nomor 5 itu termasuk. Wa yakhdumuha quwwatani mukhtalifal ma'khud. Fal quwwatun nuzu'iyatu syauqiyatu takhdumuha quwwatani bil i'timar li anna inbi'athiha ila al-harakati bit takhayyuli wal fikri. Wal quwwatul hafidhatu lis-suwari allati fi hissil mushtaraki takhdumuha bi qabuli tarkibi wa tafsiri fima fihi min suwariha. Jadi kalau secara runutan setelah khoyaliyah tadi itu, setelah wahmiyah yang diapit oleh mufakkirah, daya berpikir atau mutakhayyil, ya, maka setelah itu ada namanya kekuatan nuzu'iyah atau syauqiyah atau keinginan itu. Keinginan, di mana keinginan itu tidak muncul secara tiba-tiba tetapi ada pendorongnya. Apa pendorongnya? At-takhayyul wal fikru. Di mana takhayyul dan fikr itu adalah daya yang nomor 1 dari al-mudrika al-batina. Takhayyul kan ngeten iki. Ketika mata melihat sesuatu, kemudian tertarik, ada hasrat. Itu namanya ketertarikan, hasrat kepada sesuatu yang dilihat, itu namanya mutakhayyila, takhayyul. Takhayyul. Nah, itu namanya mutakhayyila, itu seperti itu, dibantu oleh al-khis, anggota tubuh yang lain. Karena setelah itu barulah setelah takhayyul, kalau dalam bahasa kemarin, dan jenengan habis melihat sesuatu terus tutup mata jegrek, maka terpotret di sini. Nah itu ya, itu juga membantu itu semuanya. Nanti naik itu, naik. Wal quwwatul hafidah wa hadani amal hafidatul suwar. Adapun yang menyimpan gambar-gambar itu fayakhdumuha al-mushtaraku bi raf'is suwari ilaiha hatta tahfadha. Jadi setelah kemudian habis memotret, kemudian disimpan, maka yang menyimpan ini melayani potrete. Jadi moto, delok, merem, wes dilayani lah